Oke Bapak Ibu, itu satu, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirana. Ini akan dipermasalahkan nanti. Kemudian apa lagi? An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang benci pada nikah, yang tidak mau nikah, falaysa minni, berarti dia bukan dari golongan umatku, kata Rasulullah. Maka yang jomblo-jomblo itu hati-hati itu. Atau yang tidak mau menikah itu hati-hati. Nah, nikah itu sunnah Rasulullah. Sunnah nikah itu sunnah Rasulullah. Bukan nikah empatnya ya Bapak Ibu, nikahnya itu sunnah Rasulullah. Ya, iko jangan dek gara-gara apa kemudian menjadikan itu sebagai dalil. Oh, sunnah Rasul mah nikah 2, 3 sampai dan seterusnya kan? Nah, bukan. Ya, nikahnya itu yang sunnah Rasulullah. Tapi kok ada ulama-ulama yang tidak menikah, Ustaz? Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Siapa? Imam An-Nawawi. Kemudian siapa lagi? Syekh Burhanuddin. Nak nikah beliau? Oh, enggak. Terus siapa lagi? Sayyid Qutb. Dan siapa lagi? Rabi'ah Adawiyah kan? Kan itu tidak nikah kalau kita baca biografinya. Tapi kalau Imam Syafi'i nikah. Ya, Imam Syafi'i nikah. Ya, ada memang beberapa imam, cuman Bapak Ibu, mereka itu kan punya alasan. Alasannya apa? Alasan beliau itu tidak menikah karena waktu beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu. Kalaupun beliau menikah, tentu istrinya akan banyak ditinggalkan, akan lama ditinggalkan, akan sering ditinggalkan. Itu yang jadi masalahnya. Kayak Sayyid Qutb, kalau beliau menikah, tentu istrinya akan lama menjanda, karena Sayyid Qutb itu kemudian akhirnya lama di penjara, bahkan kemudian digantung kan. Ya, Imam An-Nawawi juga di penjara. Imam-imam yang lurus itu kan rata-rata di penjara Bapak Ibu. Rata-rata di penjara. Nah, jadi kalau sekiranya beliau menikah, tentu istri-istri beliau akan lama ditinggalkan. Nah, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Satu. Yang kedua, kondisi perempuan di waktu itu mereka tertutup semuanya. Sementara di zaman sekarang perempuan-perempuan, mohon maaf, perempuan-perempuan itu ya, perempuan itu, bukan perempuan ini. Perempuan itu terbuka. Ya, kalau dulu kalau di tanah itu, kalau di seberang sana perempuan itu yang terlihat hanya matanya saja. Kalau di seberang sini justru matanya saja yang ditutup. Kalau yang lainnya dibuka, kan jadi masalah dia kan. Nah, ndaklah menikah, Wak, kan kacau tuh, Pak. Nah, itu dia. Oke, maka menikahlah. Yang belum menikah, menikahlah. Yang sudah menikah kok sih? Yang disuruh Allah itu kan 2 dulu, Bu. Enggak 1 yang disuruh Allah dah kan? Ya, 2, kalau enggak 3, kalau enggak 4 kan disuruh Allah kan 2, 3, 4 apa? Setuju enggak, Pak? Hah? Kok lama Pak Muga? Ya, 2, 3 atau 4. Kalau tidak baru 1 kan? Kalau tidak baru 1. Jadi kalau yang baru 1 ya udah cukup, tambahlah lagi. Ya, ini mau ikut sunnah kan? Oke Bapak Ibu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, berarti dia bukan bagian dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lagi viral sekarang, apalagi tadi malam, apalagi 3 hari terakhir ini, hadis riwayat Abu Daud 5114 itu kan, apa katanya? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu sendiri. Kan ini dalil yang dipakai untuk memperingati kawan-kawan yang akan bertahun baru tadi malam Pak. Laisa tolong membakaikan. Lain dah ada. Wah, hujan ada jadi loh. Alhamdulillah ya. Bersyukur sekali kita malam ini hari hujan.
Sehingga ya bersyukurnya bukan karena benci kepada saudara-saudara, justru sayang. Kita bersyukur sehingga saudara-saudara kita yang dikhawatirkan terlibat, dikhawatirkan terjebak, sehingga bisa terselamatkan secara tidak langsung kan? Terselamatkan mereka, alhamdulillah. Ya, yang tangka-tangka kapai sanjo, alhamdulillah diambil di hujan kan? Alhamdulillah itu. Bersyukur kita. Jadi mohon maaf saudara-saudara kami yang sudah berencana tapi ternyata tidak jadi, bersyukurlah antum semua itu. Sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang lebih parah Bapak Ibu. Rajin meminta-minta. Minta-mintanya ndak lo di musaji, ndak lo berdoa do. Di Facebooknya minta-minta. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Rezekinya lancar. Apa namanya, rezekinya lancar, badannya sehat, segala macam, dapat rumah, dapat auto, segala macam permintaannya Bapak Ibu. Permintaannya tuh di Facebook, tapi sholat isya nyebau pai tahun baru kan gawat tuh. Sholat isyanya nyebau pai tahun baru. Selesai sholat maghrib, ya syukur-syukurlah kita berprasangka baik saja. Sholat maghrib, selesai sholat maghrib nyopai, tapi alhamdulillah tadi lain dak tuh. Nyopai Bapak Ibu, pai bertahun baru sampai jam 00.00, sampai jam 00.00 kan. Sehingga sholat isya yang 2000, kalau dulu 2022 nyokarajonyo di 2023. Ya kan? Kalau pindah tahun tuh Pak. Tapi alhamdulillah tadi lain enggak, mudah-mudahan kan. Ya. Sholat isya yang 2022 nyokarajonyo di 2023. Pulangnya tiba di rumah jam 2 malam, jam 3 malam lah 2023 tuh nyo pulang baru sholat isya. Sudah itu tuh nyo lalu tak kalau sholat subuhnya doa ndak tangguang-tangguang, sholat diabaikan, mana muanya, mana muanya. Ya doanya ke Allah tapi Allah dibelakangi, mana muah. Ya oke, maka ya man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh suatu kaum berarti dia adalah bagian dari kaum itu. Kalau dia bagian dari kaum itu, maka dia bukan bagian dari golongan kami. Itu mafhum mukhalafahnya. Kalau dia bagian dari kaum itu, maka dia bukan bagian dari golongan kami. Kalau sekiranya Bapak Ibu sistem eliminasi itu diberlakukan, Bu Ani, ada Bu Ani? Bu Ani, Bu Ani dulu pas tahun baru Bu Ani ikut baka-baka ikan nak? Iyo. Ikut baka-baka jaguang? Iyo. Ikut baka-baka ayam? Iyo. Nah mohon maaf Bu Ani keluar dulu dari barisan kami dih, kata Rasulullah. Kama Bu Ani pai di kaluan dari barisan Rasul Bapak Ibu, kama pai, kama Bu Ani pai. Pai dia ke tempat Nabi Isa, ke Platonnya Nabi Isa, nampak ada Nabi Isa. Bu Ani, baku masuk ke siko. Kece Nabi Isa. Ambo keluarkan dari siko karena ambo ikut perayaan kalian. Kata Bu Ani tadi kan. Mohon maaf kalau ada kesalahan nama. Kata beliau tadi kan. Nah, kece Nabi Isa. Oh, mohon maaf Bu Ani tidak bisa tuh. Baku tidak bisa. Karena syahadat kita beda, kece Nabi Isa. Syahadat kamu kan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang di sini ini wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Ini yang pengikut Nabi Isa. Kamu keluar dulu ya, kata Nabi Isa. Keluarlah balik Bu Ani tadi. Kamu pailai? Dek karena nyo meniup-niup trompet, pailo nyo pulo nyo katampek Nabi Musa. Bang nyo pai katampek Nabi Musa. Tiba di tempat Nabi Musa, nyelinap masuk ke Platonnya Nabi Musa, nampak di Nabi Musa. Bu Ani, baku masuk ke siko. Ambo dulu tahun 2000 menyambut 2023, ambo 2024 ini lah. Menyambut 2024, ambo satu meniup-niup trompet di keluar ambo dari barisan Nabi Muhammad. Ambo gabung ke siko deh, kece Bu Ani, kece Nabi Musa. Oh, ndak bisa. Mohon maaf Bu Ani, syahadat kita beda. Nah, Bu Ani keluar dulu ya. Nyokaluan pulau dan Nabi Musa. Kama Bu Ani pailai? Ada. Iko yang jadi masalahnya Bapak Ibu. Itu yang jadi masalahnya. Dia dipermasalahkan nanti.
status kita sebagai umat Nabi Muhammad nanti akan dipermasalahkan. Maka itulah yang membuat kita berat. Oke Bapak Ibu. Tapi kalau sebaliknya kita tetap dalam sesuai dengan petunjuk sabili tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tetap dalam petunjuk, dalam jalan syariat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nah inilah kemudian yang disampaikan oleh Allah pada kalimat berikutnya, faman utiya kitabahu biyaminih, orang yang lai jalan batu jalannya maka bisa tentu yang akan tertulis di dalam kitabnya itu adalah catatan-catatan terbaik. Maka catatan terbaik itu nanti akan diberikan ke tangan kanannya. Faman utiya kitabahu biyaminih, sanang awak menerimanya besok dengan tangan kanan awak. Alhamdulillah selamat ambo lain dah ikui ambo dulu baka ikan doh. Ya. Memangnya salah baka ikan tuh Ustaz? Enggak salah. Yang salah itu manga harus menunggu tanggal 31. Itu sih masalahnya. Ya, kalau ingin baka ikan abakalah bekolai. Tak salah doh. Memangnya salah baka jagung Ustaz? Tak salah. Yang salah itu manga harus menunggu tanggal 31 Desember. Itu masalahnya. Itu aja masalahnya. Boleh kok membaka ikan, boleh baka jagung, boleh baka ayam, boleh baka apa sih boleh. Ya, apalagi membaka dosa yang tak boleh itu kalau yang terjadi dulu itu kan beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, Gorzainizan yang membakanya. Itu di malam tahun baru tuh. Ya, sekitar 7 tahunan, 8 tahunan yang lalu. Gorzainizan yang dibakar, yang di Painan itu kan. Ini baka ban, kiranya api tidak terkendali, terbakar gor. Ya, kemudian lebih kurang 6 tahun, sekitar 2000 sampai balik. 2000 sampai balik Bapak Ibu, rumahmu hampir jadi korban. Ya, sampai dari rumah hamba tuh karena kembang api. Jadi waktu itu gerimis Bapak Ibu. Nyemain kembang api di bawahnya tembakan, kiranya ndak kembang doh, tapi sudah terbakar. Lah terbakar, tapi ndak kembang. Jatuh tiba di atok tetangga, tembus Bapak Ibu. Kiranya tajam kiranya. Apinya tajam kiranya, tembus atok tuh. Tembus atoknya, tembus loteng. Untung apa tuh waktu itu masih menonton di dalam rumah. Jatuh, sedang asik-asik menonton, jatuh kembang api ke dalam rumah beliau. Untung saja Bapak Ibu. Kalau enggak luar biasa. Kalau enggak rumah kami satu dinding. Yang namanya rumah apa lah? Nah, satu dinding. Sampai rumah dari rumah kami, rumah beliau, ada rumah tetangga satu lagi dan rumah kami lagi. Kalau terbakar di Pegambiran, Kalau sempat terbakar itu, kemungkinan ikut akan terbakar rumah itu kan. Kan luar biasa mudaratnya tuh. Luar biasa mudaratnya itu. Oke. Nah, maka ya isi sajalah catatan kita dengan catatan terbaik. Kalau catatannya isi itu dengan catatan yang terbaik, maka catatan kita itu akan diberikan kepada tangan kanan kita. Faman utiya kitabahu biyamini fa ulaika yaqrauna kitabahum. Kita akan menikmati besok kitab mereka. Itu kalau kita berjalan di atas relnya ala sabili tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuzlamuna fatila. Ndak kasio-sio ge apa yang kerajuan doh. Itu dia. Pak Ibu, ini pesan sebenarnya walaupun agak terlambat tapi sampaikan jugalah kepada anak-anak yang kok ado anak kemanakan kita, kok ado dun sana yo anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sudah mulai mengarah-arah ke situ. Maka tegurlah mereka, luruskan lagi mereka supaya mereka tetap dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi hadis-hadis yang laisa minna itu, termasuk juga hadis yang berpakaian kan? Hadis berpakaian yang laki-laki berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti laki-laki. Maka itulah karenanya kenapa batik, mohon maaf Pak, karena ada batik moderasi namanya kan Bapak Ibu, yang ada gambar rumah ibadah kan di siku sadanya kan sempat diwacanakan dulu tuh Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah akhirnya tidak jadi. Sempat diwacanakan itu. Ada gambar masjidnya, gambar gerejanya, gambar. Kita bukan anti kepada saudara-saudara kita yang di luar Islam, tidak. Kita bersaudara dengan mereka, saudara sesama manusia dan saudara sesama putra bangsa Indonesia. Kita tinggal di bangsa yang beragam agama.
Kita bersaudara mereka dengan mereka dan kita tidak benci dengan mereka. Cuman dalam urusan agama tentu kita jalankan ajaran agama kita, dan saudara kita silahkan jalankan agama mereka masing-masing. Silahkan. Dan kita tidak, ya, jangan pula kita sampai ikut-ikutan. Kalau bukan kita, anak cucu kita selamatkan karena dikhawatirkan itu. Seperti pakai topi Santa Maria, kan tidak boleh itu Bapak Ibu, tidak boleh itu di dalam Islam. Yang ada identitas suatu agama itu tidak dibenarkan. Itu termasuk pakaian yang diharamkan di dalam ajaran agama kita. Oke Bapak Ibu, sampai di sini. Sekali lagi, mari kita selamatkan anak cucu kita dari hal-hal yang membuat mereka terjebak nanti pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan identitas agama yang di luar agama Islam, sehingga keberislaman anak-anak dan keturunan kita itu bisa terjaga. Kita berharap kita tetap bersatu di dunia dan satu surga nanti dengan keluarga tercinta kita, bersatu di surganya dan bersatu juga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali Bapak Ibu untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.